Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Apandi MPDI, dan yang terhormat Bapak Abu Yazul Kifli AH SPD MSI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anifia Mulyani dari kelas 1B semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan landasan pendidikan menurut pandangan Islam. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu hakikat manusia. Dalam agama Islam ada 6 peranan yang merupakan hakikat manusia. Yang pertama, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah dengan cara menjalani segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai seorang hamba, seorang manusia juga wajib menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan melakukan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan segenap hati, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, yaitu sebagai Al-Nas. Dalam Al-Quran, manusia juga disebut dengan Al-Nas. Kata Al-Nas dalam Al-Quran cenderung mengacu pada hakikat manusia dalam hubungannya dengan manusia lain atau masyarakat. Manusia, sebagaimana disebutkan dalam ilmu pengetahuan, adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, yang artinya, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surah Shad ayat 26. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam atau keturunan Adam agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa manusia merupakan hasil evolusi kera, sebagaimana yang disebutkan oleh Charles Darwin. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam untuk menghormati nilai-nilai pengetahuan dan hubungannya dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu,
dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Dan yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Semoga mereka saling ingat. Hai anak Adam, janganlah kamu ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Quran Surah Al-A'raf ayat 26-27. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Tidak hanya disebut sebagai al-nas dalam Al-Quran, manusia juga disebut sebagai al-insan, merujuk pada kemampuannya dalam menguasai ilmu pengetahuan serta kemampuan untuk berbicara dan melakukan hal lainnya. Sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surah Hud yang artinya, dan jika kami rasakan kepada manusia suatu rahmat, kemudian rahmat itu kami cabut daripadanya, pastilah ia menjadi putus asa lagi, tidak berterima kasih. Quran Surah Hud ayat 9. Yang keenam, manusia sebagai biologis atau al-bashar. Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis atau al-bashar karena manusia memiliki raga atau fisik yang dapat melakukan aktivitas tubuh, memerlukan makan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya sama seperti makhluk lainnya di bumi, seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologi dapat berakhir dan mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu hakikat pendidikan menurut pandangan Islam. Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan kepada umat manusia melalui ajaran Nabi dan Rasul. Meluruskan ajaran termasuk bentuk pendidikan, dan saking pentingnya pendidikan itu sendiri, Allah menyebutkan pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Hakikat pendidikan menurut pandangan Islam dimaknai sebagai ajaran atau cara menyampaikan dan meneruskan ilmu kepada manusia yang sesuai dengan syariat agama Islam. Di dalam Al-Quran setidaknya ada beberapa kata yang memiliki arti pendidikan. Di antaranya adalah kata tarbiyah yang berasal dari kata rabba. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kata al-tarbiyah yang berarti pendidikan. Sebenarnya kata ini memiliki 3 pengertian. Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu bertambah atau berkembang. Pengertian ini didasari ayat Al-Quran yang termasuk Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka itu tidak riba, menambah pada sisi Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua yaitu tumbuh subur. Kata tarbiyah yang berarti subur sejalan dengan firman Allah pada ayat dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 27 yang berarti Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang ketiga, memperbaiki dengan kasih sayang. Adapun arti ketiga dari kata al-tarbiyah adalah memperbaiki. Memperbaiki dengan kasih sayang, sebagaimana Allah telah cantumkan dalam firman-Nya, yaitu di surah Al-Isra ayat 24 yang artinya
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, yaitu kedua orang tua, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan mengasihiku di waktu kecil. Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu landasan pendidikan. Ini menurut pandangan Islam. Landasan pendidikan secara Islam adalah dasar atau pijakan seorang muslim untuk mencapai tujuan pendidikan Islam agar mendapat keridhaan Allah dunia wal akhirat. Landasan pendidikan Islam ini dibagi menjadi beberapa landasan-landasan pendukung. Di antaranya adalah landasan filosofis Islam, landasan yuridis Islam, landasan psikologis Islam, landasan sosiologis budaya Islam, dan landasan lainnya. Indonesia sendiri menerapkan landasan pendidikan Islam untuk kemajuan pendidikan bangsa seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 31 Ayat 5. Ruang lingkup landasan pendidikan Islam meliputi pendidik atau subjek dan perbuatan mendidik, anak didik atau objek, metode pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Berdasarkan pendekatannya, pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan Islam berdasarkan pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan fungsioner terhadap masalah-masalah Islam. Dan pendidikan Islam berdasarkan pendekatan sistem adalah pendidikan yang lebih mendekati pola berpikir yang empiris dan intuitif. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu hakikat pendidikan menurut pandangan Islam. Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diteruskan kepada umat manusia melalui ajaran Nabi dan Rasul. Meneruskan ajaran termasuk bentuk pendidikan, dan saking pentingnya pendidikan itu sendiri, Allah menyebutkan pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam. Hakikat pendidikan menurut pandangan Islam dimaknai sebagai ajaran atau cara menyampaikan dan meneruskan ilmu kepada manusia yang sesuai dengan syariat agama Islam. Di dalam Al-Quran setidaknya ada beberapa kata yang memiliki arti pendidikan. Di antaranya adalah kata tarbiyah yang berasal dari kata rabba. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa kata al-tarbiyah yang berarti pendidikan. Sebenarnya kata ini memiliki 3 pengertian. Mari kita bahas. Yang pertama, yaitu bertambah atau berkembang. Pengertian ini didasari ayat Al-Quran yang termasuk Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka itu tidak riba, menambah pada sisi Allah. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Yang kedua yaitu tumbuh subur. Kata tarbiyah yang berarti subur sejalan dengan firman Allah pada ayat dalam Al-Quran, yakni Quran Surah Al-Baqarah ayat 27 yang berarti Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Yang ketiga, memperbaiki dengan kasih sayang. Adapun arti ketiga dari kata al-tarbiyah adalah memperbaiki dengan kasih sayang, sebagaimana
Allah telah cantumkan dalam firman-Nya, yaitu di surah Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, yaitu kedua orang tua, dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik dan mengasihiku di waktu kecil. Lanjut yang ketiga, yaitu landasan pendidikan menurut pandangan Islam. Landasan pendidikan secara garis besar adalah dasar atau pijakan seseorang muslim, ini dalam pandangan Islam ya, untuk mencapai tujuan pendidikan Islam agar mendapatkan keridhaan Allah dunia maupun akhirat. Landasan pendidikan Islam ini dibagi menjadi beberapa landasan-landasan pendukung. Di antaranya adalah landasan filosofis Islam, landasan yuridis Islam, landasan psikologis Islam, landasan sosiologis budaya Islam, dan landasan lainnya. Indonesia sendiri menerapkan landasan pendidikan Islam untuk kemajuan pendidikan bangsa seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Negara Pasal 31 Ayat 5. Ruang lingkup landasan pendidikan Islam meliputi pendidik atau subjek dan perbuatan mendidik anak didik atau objek, metode pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendekatan berdasarkan pendekatan sistem pendidikan Islam berdasarkan pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan fungsional terhadap masalah-masalah Islam. Dan pendidikan Islam berdasarkan pendekatan sistem adalah pendidikan yang lebih mendekati pola pikir yang empiris dan Baik, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu landasan pendidikan. Ini menurut pandangan Islam. Landasan pendidikan secara Islam adalah dasar atau pijakan seorang muslim untuk mencapai tujuan pendidikan Islam agar mendapat keridhaan Allah dunia wal akhirat. Landasan pendidikan Islam ini dibagi menjadi beberapa landasan-landasan pendukung. Di antaranya adalah landasan filosofis Islam, landasan yuridis Islam, landasan psikologis Islam, landasan sosiologis budaya Islam, dan landasan lainnya. Indonesia sendiri menerapkan landasan pendidikan Islam untuk kemajuan pendidikan bangsa seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Pasal 31 Ayat 5. Ruang lingkup landasan pendidikan Islam meliputi pendidik atau subjek dan perbuatan mendidik anak didik atau objek, metode pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Berdasarkan pendekatannya, pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Pendidikan Islam berdasarkan pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan fungsional terhadap masalah-masalah Islam. Dan pendidikan Islam berdasarkan pendekatan sistem adalah pendidikan yang lebih mendekati pola berpikir yang empiris dan intuitif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit penjelasan dari hakikat manusia, hakikat pendidikan, dan landasan pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau segala bentuk apapun yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah dan Rasulullah saya mohonkan ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.